Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat datang bagi para peserta yang telah bergabung di acara sharing session NS Baik. Nusantara Sehat berbagi kabar di seri yang pertama dengan tema apa aja sih syarat pendaftaran pasca Nusantara Sehat? Seperti kata pepatah, perkenalan dalam pertemuan itu adalah hal yang paling utama. Perkenalkan, nama saya adalah Narul Hasan. Di sini sebagai moderator untuk membantu dan memandu keberlangsungan acara diskusi ini. Profesi saya adalah tenaga farmasi dan merupakan alumni NST Batch 3 di Puskesmas Pulau Derawan periode Juni 2016 sampai akhir Mei 2018. Saat ini saya mendapat kesempatan beasiswa di Universitas Indonesia yang berada di kampus Depok. Sebagai informasi bahwa acara ini akan dilaksanakan dalam beberapa seri dan pada kesempatan kali ini adalah sesi yang pertama. Setelah seperti yang diketahui, peserta yang sudah mendaftar melalui link yang telah diberikan sebelumnya yaitu sebanyak 630 orang. Dengan perhatian yang sedemikian besar, kami memberikan fasilitas via YouTube bagi teman-teman yang belum memiliki kesempatan untuk bergabung lewat Zoom. Selanjutnya, bahwa acara ini murni sesi berbagi dari kami, peserta beasiswa yang telah melewati tahap-tahap pendaftaran hingga proses kegiatan belajar mengajar, dan tentunya hal-hal yang menjadi bahasan di sini itu tidak ada keterkaitan tanggung jawab atau kebijakan dengan Kemenkes. Terus yang kedua, yang perlu kami tekankan, acara ini khusus bagi teman-teman NS Team maupun NS individu yang sudah purna dan ataupun yang masih aktif, yang perlu dan membutuhkan informasi terkait beasiswa NS. Ini khusus untuk beasiswa NS saja, bukan beasiswa untuk PNS ya. Kemudian saya akan membacakan tata tertib yang perlu diperhatikan, di antaranya yang pertama pastikan bahwa koneksi internet teman-teman terhubung stabil. Terus aplikasi yang akan digunakan untuk sharing session ini adalah Zoom Cloud Meetings. Link akses sharing session dikirimkan melalui email teman-teman pada H-1 pelaksanaan maksimal jam pukul 17.00 WIB. Jika ada peserta yang sampai 1 jam sebelum sharing session belum mendapatkan kode akses dan password, silakan menghubungi kami melalui kontak yang tertera di sini. Akses masuk bagi peserta dibuka 15 menit sebelum acara dimulai, yaitu pada pukul 8.45 WIB, dan lalu lintas peserta akan ditutup setelah 15 menit acara berlangsung, yaitu pada pukul 9.15 WIB. Peserta yang terlambat hadir dipersilakan untuk mengakses melalui YouTube Live. Nah, yang selanjutnya, ganti nama akun teman-teman dengan format NST atau NSI, angkatan keberapa, dan nama asli. Nah, nanti nama akunnya itu jangan pakai nama perangkat atau nama institusi pada saat bergabung di Zoom. Contohnya yang benar itu seperti NS3 Masdal. Selanjutnya, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon pada saat kegiatan sharing session berlangsung. Di sela-sela acara, peserta dimohon untuk mengisi absensi yang akan dibagikan di kolom chat box. Nah, pada saat webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak dari chat box atau YouTube dengan formatnya tanya, nama, ditujukan untuk pembicara 1 atau pembicara 2, disertai dengan pertanyaan secara ringkas. Nah, di sini moderator saya memiliki hak penuh untuk mengatur sharing session ini. Kemudian materi webinar akan diberikan maksimal 1 minggu setelah sharing session berlangsung. Dan link evaluasi akan dibagikan di akhir acara dan diharapkan peserta mematuhi tata tertib selama acara berlangsung. Saya sampaikan juga acara ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 jam dengan berbagi pengalaman dari pembicara pertama dan pembicara kedua, durasi masing-masing kurang lebih 15 menit, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 20 menit. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara yang pertama yaitu Mas Ali. Untuk nama lengkapnya adalah Mas Abdurrahman Ali, SGZ, lahir di Gresik 27 Maret 1992, untuk alamat saat ini berada di Surabaya. Untuk teman-teman, dapat menghubungi Mas Ali dengan kontak HP dan email yang tertera pada CV ini. Pendidikan terakhir sebelumnya Mas Ali kuliah di IPB
dengan mengambil sarjana gizi masyarakat. Dan saat ini, Mas Ali mendapatkan beasiswa Totubel di Universitas Airlangga dengan peminatan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pengalaman kerjanya Mas Ali cukup banyak, seperti menjadi health advisor, health nutrition, hingga yang terakhir menjadi relawan divisi program dokumen COVID-19 di Unair. Silakan Mas Ali untuk menyampaikan diskusi mengenai alur pendaftaran beasiswa Nusantara Sehat. Baik, terima kasih atas kesempatannya buat moderator. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sehat, Nusantara Sehat. Di sini saya Abdurrahman Ali, perkenalkan. Saya alumni Nusantara Sehat Tim, batch 3. Dan saya sekarang melanjutkan beasiswa tugas belajar di Universitas Airlangga, mengambil Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Gizi. Nah, di sini saya akan berbagi untuk teman-teman terkait alur pendaftaran dari program beasiswa Nusantara Sehat itu sendiri. Boleh di slideshow. Next. Nah, di sini terdengar nggak? Mas Narul, terdengar? Ya, terdengar. Nah, di sini sekilas alur pendaftarannya ya. Yang pertama kita melengkapi persyaratan berkas administrasi, selanjutnya kita mendaftar online dan mengirimkan berkas ke Puskat Mutu, dan dilanjutkan seleksi oleh Puskat Mutu, dan dilanjutkan kita akan mengikuti seleksi akademik ya di kampus tujuan kita masing-masing. Dan setelah kita lolos, kita akan mengirimkan kelengkapan berkas hasil seleksi, kita lolos seleksi akademik di kampus masing-masing, dan nantinya akan diverifikasi oleh tim pusat, Puskat Mutu. Setelah itu kita dinyatakan lolos dan ditetapkan SK tugas belajar kita. Dan kita akan menandatangani surat kontrak dan kita siap untuk melanjutkan perkuliahan di kampus masing-masing. Next. Ya, di sini ada beberapa syarat administrasinya ya. Yang pertama, scan ijazah, scan transkrip nilai, masing-masing sudah dilegalisir ya. Terus surat keterangan selesai masa tugas dari Dinas Kesehatan penempatan kita masing-masing. Itu di-scan juga. Dan ada scan STR. Ada juga scan surat rekomendasi. Ini untuk PPDS dan PPDGS ya, dokter gigi dan dokter spesialis dari orprofnya masing-masing. Foto 4x6. Nah, yang paling penting adalah seluruh dokumennya dibuat kurang dari 100 KB ya. Biasanya banyak nih dari kita-kita kemarin yang bermasalah karena ukuran filenya lebih dari 100 KB. Jadi agak bermasalah dalam penguploadannya. Next. Nah, daftar kampusnya mana-mana aja sih? Ya, di sini daftar kampusnya ada Poltekkes Bandung, Poltekkes Semarang, Poltekkes Jogja, UNER, tempat saya sendiri, UNAN, Brawijaya, Undip, UGM, Unhas Makassar, UI, Unpad, UP, Universitas Pancasila, Samratulangi Manado, UNS, dan Udayana Bali. Next. Nah, ini tampilan website dari tugas belajar, program tugas belajar Nusantara Sehat ya, yang dari Kemenkes. Nah, di situ kita akan daftar online juga, dan di situ kita juga dapat mengakses informasi dan step-step waktu kita aplikasi beasiswa tugas belajar. Next. Nah, ini ketentuan programnya. Beberapa ketentuan program mengikuti, menyesuaikan dengan jenjang yang diambil ya. Nah, di sini untuk yang vokasi itu ada berupa D4 untuk yang dari D3, atau yang dari D3 juga bisa melanjutkan ke S1, dan selanjutnya yang dari D4 atau dari S1 juga bisa melanjutkan ke Magister Terapan ya. Dan untuk pendidikan akademiknya ada S1, S2, S1 plus profesi juga ada, dan di situ tertulis S3 plus spesialis.
Nah, untuk program studi yang kita ambil harus memiliki akreditasi minimal B ya, dan telah bekerja sama dengan Kemenkes kampusnya. Nah, pendidikannya harus linear. Jadi, misal saya kemarin S1 Gizi di IPB. Nah, itu saya juga harus melanjutkan S2 juga Gizi juga. Back, maaf, admin, back belum selesai. Admin, back. Ya, udah masih di ketentuan program, Mas Ali? Halo, admin. Ya, nah, Suaranya nggak kedengeran? Nggak ada Mas Ali suaranya. Mohon maaf, di sini ada gangguan teknis. Sepertinya dari pembicara uh, sedikit ada kendala untuk jaringannya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Sambil menunggu jaringannya baik dari pembicara yang pertama, absensi terlebih dahulu dari link yang telah diberikan di kolom chat box dan seperti nanti yang akan dibagikan pada layar. Nah ini untuk teman-teman sambil menunggu Mas Ali, dipersilakan untuk mengisi link absensinya terlebih dahulu. Nanti akan di-share juga di kolom chat box untuk langsung nge-link ke Google Form-nya. Yang ini.
Oke. Oke. Karena ada gangguan teknis, sepertinya Mas Ali masih belum bisa hadir. Nah, kita skip dulu aja. Nanti jika Mas Alinya itu udah bisa lagi, baru kita lanjutkan. Kita lanjutkan dulu aja ke yang pembicara yang kedua. Pembicara kedua kita yaitu Mbak Palupi. Nah, Mbak Palupi ini merupakan tenaga kesehatan profesi bidan. Nama lengkapnya adalah Palupi Bodro Sayekti. Dia lahirnya di itu tanggal lahirnya 19 Februari 1993, alamatnya di Yogyakarta. Untuk teman-teman yang mau menghubungi Mbak Palupi, silakan melalui kontak HP dan email yang tercantum pada layar. Oke. Nah, ini untuk kontak Mbak Palupi. Untuk pendidikan terakhirnya, Mbak Palupi ini di Setikes Karya Husada, Pari Kediri, D4 Bidang Pendidik. Dan saat ini, Mbak Palupi mendapatkan kesempatan beasiswa atau tubel di Poltekkes Kemenkes Semarang dengan peminatan Magister Terapan Kebidanan. Oke, pengalamannya cukup banyak juga, menjadi bidan di klinik Yakrija Jakarta Selatan, NS Team Batch di Puskesmas Mahu, menjadi bidan koordinator, hingga menjadi Ketua Residensi Ketailan MST Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang. Silakan Mbak Palupi untuk menyampaikan diskusi mengenai tahapan pendaftaran. Oke. Baik. Dengar nggak ya? Oke, share screen aja, moderator. Baik, terima kasih waktunya yang diberikan oleh moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat ya. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan pepatah yang sudah katam di benak kita. Tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan nama saya Palupi Bodro Sayekti, alumni Nusantara Sehat Tim Batch 3 di Puskesmas Mahu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur ya teman-teman, yang alamnya sangat eksotis indahnya. Kemudian saya sekarang melanjutkan beasiswa Pasca Nusantara Sehat di Poltekkes Kemenkes Semarang. Baik, di sini saya akan menyampaikan apa sih tahapan agar mendapat beasiswa NS. Oke, slide. Ya. Nah, ini ya. Tahapan mendapatkan beasiswa program Nusantara Sehat. Yang pertama, kita registrasi online melalui web di http tubelnusantarasehat.bppsdmk.kemkes.go.id. Selanjutnya pengiriman berkas kelengkapan seleksi administrasi ke Puskat Mutu PPSDMK ya. Selanjutnya ada seleksi akademik di institusi pendidikan, kemudian dilanjutkan verifikasi atau seleksi administrasi di tingkat pusat. Selanjutnya registrasi ulang setelah lulus seleksi akademik. Kemudian penempatan SK Beasiswa Nusantara Sehat, kemudian dilanjutkan perkuliahan ya teman-teman. Nah, sebelum dibukanya pendaftaran atau masih dalam masa penugasan dan ingin melanjutkan beasiswa Nusantara Sehat, sebaiknya kita menyiapkan berkas-berkas terlebih dahulu ya. Apa sih yang perlu disiapkan, berkas dan dokumennya? Nah, ini ya, tadi sudah sempat diulas dengan Kak
Ali sedikit ya. Yang pertama ada scan ijazah terakhir yang sudah dilegalisir sesuai profesi yang dipilih saat penempatan jadi tenaga Nusantara Sehat ya. Dilanjutkan dengan scan transkrip nilai yang sudah dilegalisir, kemudian scan surat keterangan selesai masa penugasan sebagai peserta penugasan khusus Nusantara Sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi ini harus selesai masa penugasan dulu ya, baru kita bisa melanjutkan dan mendaftar di beasiswa Nusantara Sehat. Ini nanti surat selesai masa penugasannya minta di Dinas Kesehatan Kabupaten yang terakhir kita ditugaskan. Selanjutnya ada scan surat tanda registrasi STR. Ini yang masih berlaku ya tentunya teman-teman. Dilanjutkan dengan scan rekomendasi ID dan PDGI, ini khusus dokter umum dan dokter gigi, sesuai domisili atau di penempatan yang dulu, boleh minta di organisasi profesinya. Selanjutnya, foto berwarna ukuran 4x6. 4x6. Selanjutnya, nah, seluruh dokumen itu dalam bentuk PDF atau JPG maksimal 100 KB. Jadi dipastikan ya PDF atau JPG dan maksimal itu kurang dari 100 KB. Oke. Nah, ini contoh dari surat keterangan selesai masa penugasan ya teman-teman. Nah, ini ada surat keterangan selesai masa penugasan, ada nomor dari Dinas Kesehatan nanti ya diminta di sana. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tenaga penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat bahwa kepada nanti ada nama, tempat tanggal lahir, kemudian lulusan atau profesinya ya, sesuai ijazah kita. Kemudian tempat bertugas di mana. Dinyatakan telah selesai melaksanakan masa penugasan sebagai tim Nusantara Sehat batch 3 tahun 2016. Ini ya saya ya, 2016. Periodenya sekian-sekian, nanti ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan. Next. Nah, yang pertama itu setelah menyiapkan berkas itu peserta harus melakukan registrasi secara online ya teman-teman, harus registrasi ke http://tubalnusantarasehat.bppsdmk.kemkes. Kemudian nanti setelah melakukan registrasi online itu mengisi biodata yang tadi, yang berkas-berkas yang sudah kita siapkan itu kita upload di biodata tadi, dan itu nanti akan muncul printout from online biodata. Nah, nanti ada contohnya juga printout from online biodatanya. Printout from online biodata ini melalui sistem informasi tadi ya dapatnya. Kita melalui registrasi di Tubal Nusantara Sehat tadi. Kemudian ini berkas yang harus dikirim ya, habis kita melakukan registrasi online kita harus mengirim berkas. Nah, isinya ini ya, print out form online biodata, surat keterangan selesai masa penugasan tadi, fotokopi ijazah dan transkrip, pendidikan yang terakhir yang sudah dilegalisir, selanjutnya fotokopi surat tanda registrasi STR yang sudah dilegalisir, yang masih berlaku ya tentunya teman-teman. Kemudian bukti akreditasi program studi minimal terakreditasi baik sesuai dengan BAN PT, LAMPTKes itu ya. Nah, ini program studinya ini sesuai institusi pendidikan yang kita tuju ya teman-teman. Dan ini bukti akreditasi ini kita dapatnya dari web institusi pendidikan yang kita tuju. Nanti di situ di web biasanya sudah melampirkan bukti akreditasinya, dan bisa kita dapatnya dari teman ya, suruh minta. Jadi kalau punya teman atau sanak saudara yang di institusi pendidikan yang sudah sudah pernah di institusi pendidikan tersebut, itu bisa minta. Nah, kemudian surat izin dari suami atau istri yang sah bagi yang sudah menikah ya. Teman-teman, surat pernyataan di atas materi 6.000 tentang bersedia mengikuti seluruh ketentuan program beasiswa ya. Nah, untuk surat izin dari suami istri dan surat pernyataan di atas materai ini kita dapatnya dari surat edaran. Setiap tahun
Badan PPSDMK itu ketika membuka pendaftaran itu melampirkan surat edaran. Nah, di surat edaran bagian paling bawah itu di lampiran pertama itu ada surat izin dari suami istri, dan lampiran kedua itu ada surat pernyataan di atas materai ya teman-teman. Nanti bisa dilihat. Kemudian lulus seleksi akademik di perguruan tinggi yang dituju. Nah, ini jika sudah melakukan tes di institusi pendidikan. Nah, ini contoh print out from online biodata ya. Ini yang bagian umumnya, yang kita registrasi tadi di Tubel Nusantara Sehat. Nah, ini isinya ya, teman-teman. Ada program pendidikan. Nah, kita mau melanjutkan di mana? Kalau profesi nanti di sini juga udah profesi. Kode pendaftaran ini dari admin ya. Asal Nusantara Sehat, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan. Nah, alamat. Untuk alamat ini saya ketika mendaftar itu masih Jakarta Timur, tapi ketika menikah sudah di Jogja nanti tidak berpengaruh nanti kalau memang kita ininya berdomisili di Yogyakarta. Kemudian nomor telepon, alamat email, ini harus alamat emailnya harus tetap ini ya, karena informasi itu nanti melalui email. Selanjutnya universitas atau Poltekkes yang dituju itu sesuai ya. Jadi kalau kita daftarnya di Poltekkes Semarang, nanti lulusnya harus di Poltekkes Semarang, nggak bisa nanti kita tes di Poltekkes Semarang ternyata lulusnya di Unpad, karena kita tes 2 tempat ya, Poltekkes Semarang sama Unpad, itu nanti masuknya ke tubel parsial ya teman-teman. Tubel parsial itu jadi kita melakukan perkuliahan dulu, baru kita mendaftar ke admin PPSDMK baru mengajukan. Begitu. Kemudian program studi dipilih, peminatannya dipilih pengen apa. Kemudian pendidikan terakhirnya dicantumkan ya, teman-teman. Next. Kemudian print out from online biodata ini secara rinci ya. Kalau tadi secara umum, kalau ini secara rincinya. Nah, disebutkan nama suami siapa, nama ayah, nama ibu, menikah dengan siapa, pekerjaannya apa, tanggal perkawinannya kalau sudah menikah ya teman-teman, dan tentunya sudah ada jodohnya. Oke, next. Nah, ini bagian 3 ada riwayat pendidikan. Karena saya pendidikannya ini ya, transfer ya dari D3, D4, jadi saya cantumkan semuanya dari D3 di mana, D4 di mana. Kalau memang teman-teman langsung S1 atau langsung D4, langsung ditulis aja S1 atau D4-nya nggak apa-apa. Kemudian asal Nusantara Sehat, itu tanggal selesai Nusantara Sehat itu diambil dari selesai masa penugasan. Nah, untuk program studinya seperti ini ya teman-teman, institusi pendidikan yang diinginkan, di mana, fakultas yang diinginkan, peminatan yang diinginkan, jenjang pendidikan. Untuk lama pendidikan ini nanti sesuai kurikulum institusi pendidikan. Umpamanya kalau di profesi itu di Poltekkes Semarang 2 semester, ya udah nanti 2 semester. Kalau Poltekkes Jogja 1 semester atau 3 semester, nanti ditulis sesuai institusi pendidikan. Mbak Palupi 5 menit lagi ya. Oh, baik, terima kasih. Kemudian untuk data parsial semester ini nanti dicantumkan ya udah semester berapa dan IPK terakhir berapa. Nah, ini contoh bukti akreditasi dari institusi pendidikan ya teman-teman. Download dari web institusi pendidikan tersebut yang sesuai kita inginkan. Next. Nah, ini contoh dari surat izin dari suami istri di lampiran 1 pada surat edaran ketika waktu pas daftar, nanti ada contohnya gini, seperti ini, kemudian ditandatanganin kita ya teman-teman. Next. Nah, ini contoh surat pernyataannya. Nah, ini pada poin kelima tentunya tidak akan pindah program studi atau peminatan atau institusi pendidikan sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi atau usulan awal. Jadi tidak bisa pindah ya, tidak bisa pindah institusi. Jadi kalau Poltekkes harus lulusnya di Poltekkes seperti itu. Dan bersedia melaksanakan penugasan pasca PPDS atau PDGS sesuai peraturan perundangan yang berlaku khusus dokter atau dokter gigi. Jadi kita mengikuti peraturannya ya nanti untuk penugasan paskanya. Oke, nanti jangan lupa dikasih materai 6.000. Next. Nah, ini contoh lulus seleksi akademik di perguruan tinggi ya, dinyatakan lulus, diterima, dan dilampirkan nama kita ya. Nama saat mendaftar ini dilampirkan. Oke, next.
Nah, untuk dokter umum dan dokter gigi itu tidak beda jauh peraturannya dengan tenaga kesehatan yang lain. Yang membedakan itu ada surat rekomendasi ID atau PDGI sesuai domisili dari profesi. Sebelum kita meninggalkan tempat mungkin bisa minta ya suratnya di situ di organisasi profesi tersebut. Oke, next. Nah, ini ketentuan warna jilid ya. Jadi kita waktu pas ngirim ke PP SDM nggak asal-asalan milih warna sampul sesuka hati kita. Nah, untuk D4 dan S1 sampul depan bening, sampul belakang hijau. Untuk S2 sampul depan bening, sampul belakang coklat. Untuk profesi dan spesialis sampul depan bening, sampul belakang merah. Oke, next. Nah, kita melakukan proses kita mengirim ke PPSDMK sambil menunggu kita seleksi di institusi pendidikan ya. Tentunya dilakukan dengan mandiri. Oke, next. Nah, setelah kita lulus dari institusi pendidikan nih, berarti kita lapor lagi ke Badan PPSDMK dengan registrasi ulang. Registrasi ulangnya mengirim berkas lagi ya teman-teman, yaitu melengkapi data yang isinya print out biodata online, fotokopi bukti lulus akademik, fotokopi halaman depan buku rekening BRI. Untuk rekening BRI ini yang baru ya teman-teman, nggak bisa dari APBD yang lain. Kemudian KTM atau KRS bagi peserta parsial, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan surat keterangan bebas narkoba. Jangan lupa dilampirkan hasil labnya. Oke. Kemudian kan kita kirim lagi tuh ke PPSDM. Kita nanti setelah itu dikirim lagi sama PPSDM untuk menandatangani surat perjanjian bermaterai 6.000 satu rangkap. Nah, setelah menandatangani ini kita kirim lagi ya ke PPSDM. Jadi untuk ke PPSDM itu kita ngirimnya 3 kali, pendaftaran awal, kemudian registrasi ulang, dan mengirimkan lagi ini ya, menandatangani surat perjanjian bermaterai ini ya. Nah, setelah itu baru ditentukan SK-nya. Oke, next. Nah, ini semua berkas dikirim ke sini ya, Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDMK Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Bidang Pengembangan Kualifikasi SDMK ini Jalan Hang Jebat 3, Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12-12-0. Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pembagian pengalamannya kepada Mbak Paluti. Dan kemudian sepertinya Mas Ali untuk pembicara pertama udah masuk lagi. Kita lanjutkan aja untuk sharing pengalamannya. Untuk Mas Ali, persilahkan. Halo, tes. Ya, kedengeran Mas Ali. Ya. Udah dengar? Udah. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Mohon maaf tadi koneksinya agak sedikit terganggu. Nah, di sini saya akan melanjutkan tadi yang terpotong di ketentuan program. Ya, ketentuan program ini disesuaikan ya dengan batas jenjang pendidikan yang kita ambil. Tadi sudah untuk vokasi bisa lanjut ke D4 atau sarjana terapan atau magister terapan yang dari S1 atau D4. Terus untuk yang pendidikan akademik untuk S1, S2, S3 plus spesialis atau S1 plus profesi juga ada. Selanjutnya program studi yang diambil harus akreditasi B ya. Dan
sudah bekerja sama dengan Kemenkes. Dan untuk pendidikan yang diambil harus linear. Tadi yang saya jelaskan, misal saya dari gizi juga harus ambil gizi atau program-program studi yang bisa masuk semua seperti kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat dari dokter, bidan, perawatan, gizi juga bisa masuk di sana juga. Nah, ini lamanya pendidikan ya dan pembiayaannya. Karena kalau di luar dari batas lamanya pendidikan, maka biasanya sudah tidak menjadi tanggungan dari Kemenkes. Nah, untuk S3 3 tahun atau 6 semester, S2 2 tahun atau 4 semester, profesi dan spesialis menyesuaikan kurikulum yang ada di kampusnya masing-masing ya. Next. Nah, persyaratan program. Persyaratan program pertama sudah selesai ya, sudah selesai masa pengabdian Nusantara Sehat. Jadi yang belum selesai ataupun belum daftar Nusantara Sehat, gitu kan. Nah, itu harus menyelesaikan dulu masa pengabdiannya di penempatan. Jadi setelah masa pengabdian bisa langsung daftar ke tugas belajar Nusantara Sehat. Nah, mendaftarnya paling lama 3 tahun. Jadi misal nih setelah kita selesai masa penugasan Nusantara Sehat, kita ada bekerja di tempat yang lain atau kita lanjut NSI gitu kan, 2 tahun gitu. Jadi masih ada 1 tahun lagi gitu kan. Jadi 3 tahun setelah dari masa penugasan awal. Jadi paling lama 3 tahun. Kalau sudah lebih dari 3 tahun, mungkin bisa ditanyakan lagi ke Kemenkes, apakah masih bisa atau tidak. Tapi yang jelas, di situ tertulisnya paling lama 3 tahun setelah selesai masa penugasan. Yang ketiga, selanjutnya harus sehat jasmani dan rohani ya. Ada surat dokter yang menyatakan kita sehat jasmani dan rohani. Dan beberapa surat pernyataan, yang pertama tidak menerima beasiswa lain, yang kedua tidak dalam perkara pidana atau tindak pidana, yang ketiga tidak pernah diberhentikan, gagal atau dibatalkan dalam beasiswa Kemenkes yang disebabkan kelalaian atau kesalahan calon peserta. Nah, yang keempat, tidak akan pindah program studi atau peminatan, pindah institusi pendidikan sesuai dengan pengajuan seleksi. Nah, ini kita harus ini ya, menyelesaikan apa yang kita sudah daftar di awal. Misal saya sudah mendaftar di Magister UNER, Kesmas gitu. Nah, tahun ini saya lanjutkan, terus tahun depan saya pindah tuh. Ternyata saya nggak cocok. Saya pindah ke, misal saya pindah ke UI. Nah, itu tidak boleh. Dan ikut seleksi lagi, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, surat pernyataan bersedia mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan oleh program tugas belajar Kemenkes. Next. Nah, selanjutnya harus lulus seleksi administrasi ya, harus seleksi berkasnya harus lolos dari BPP SDMK. Selanjutnya juga harus lolos seleksi dari kampus yang kita tuju. Dan yang terakhir, kita harus daftar online ke website yang tadi saya sudah tunjukkan tadi. Ya, next. Nah, di sini ada tahapannya. Segi tahapannya adalah yang pertama kita registrasi online ya. Ke website tadi, tubelnusantarasehat.bppsdmk.kemkes.go.id. Nah, di situ kita harus mengupload semua berkas-berkas yang diminta oleh Puskat Mutu. Harus lengkap ya, karena kalau nggak lengkap atau kurang salah satu berkas saja, namanya seleksi berkas satu Indonesia yang daftar, ya berarti kita otomatis tidak lolos dong, gitu kan. Jadi upayakan sebisa mungkin dicek ulang sebelum mengirimkan atau mengupload dan memfinish semua kelengkapan berkas yang diminta oleh Puskat Mutu. Nah, selanjutnya kita selesai mengirimkan berkas, kita menunggu hasil pengumuman dengan kita mengikuti seleksi akademik. Kita menyesuaikan jadwal seleksi akademik kampus masing-masing ya. Ada yang seleksinya lebih cepat, ada yang seleksinya di akhir-akhir, seperti itu. Kita harus pantau website kampus yang kita tuju. Informasinya harus kita ikuti terus. Nah, selanjutnya saat kita lulus tes akademik di kampus yang kita tuju, maka dari Puskat Mutu akan meminta berkas
yang menyatakan bahwa kita lulus akademik atau tes akademik di kampus yang kita tuju. Nah, berkas-berkas tersebut akan diverifikasi dari pusat untuk dikirimkan ulang dan akan diseleksi. Nah, setelah diseleksi dan dinyatakan lulus, kita harus mendaftar ulang lagi, registrasi ulang setelah lulus seleksi akademik. Selanjutnya ada surat perjanjian yang harus kita tanda tanganin tadi, dan kita print, dan kita harus kirimkan lagi untuk penetapan SK beasiswa tugas belajar kita. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan kita masing-masing. Iya. Pemaparannya sekian dari saya, dan ini saya sedikit rangkum pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari form pendaftaran kemarin ya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan sama teman-teman. Nah, ini yang pertama, Permenkes terkait tugas belajar Nusantara Sehat. Nah, coba ditunjukkan, Kang. Ya, di sini ada Permenkes nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pemberian beasiswa bagi tenaga kesehatan pasca penugasan khusus tenaga kesehatan. Nah, di sini di bab 1 pasal 1 ayat 2 sampai 4 dijelaskan ya bahwa yang pertama, coba lihat di ayat 4 itu penerima beasiswa tenaga kesehatan pasca Nusantara Sehat. Nah, yang selanjutnya disebut penerima beasiswa adalah tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan penugasan khusus. Jadi harus selesai dulu masa penugasan ya. Penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat. Jadi tenaga kesehatan yang dimaksud adalah program Nusantara Sehat salah satunya. Back lagi. Untuk pertanyaan yang kedua, Kang. Back. Sebelumnya lagi. Nah, itu. Nah, program Tubel NS Parsial. Nah, di sini dari program ini ada tugas belajar parsial dan yang reguler ya. Maksud saya di sini parsial itu kan pertengahan atau sebagian gitu. Nah, di sini terkait juga pengcoveran biaya-biayanya gitu kan. Nah, dari sini untuk yang reguler itu pembukaan programnya yang dari awal tahun ajaran baru perkuliahan. Biasanya misal di tahun 2021. Tahun 2021 untuk tahun ajaran 2021 biasanya informasinya di tahun 2020 akhir, di bulan-bulan Desember sampai awal Januari itu sudah ada informasinya di website. Nah, di situ kita harus cek-cek kapan mulai seleksi ya, gitu. Dan kita harus menyiapkan berkas-berkasnya. Selanjutnya untuk yang parsial juga sebenarnya sama dari informasinya, hampir bersamaan dengan yang tugas belajar yang reguler. Tapi bedanya, nah, misal saya sudah masuk duluan ke kampus yang saya tuju, tapi di awal saya masuk, saya tidak mendaftarkan program Tubel Nusantara Sehat. Dan pas saya masuk di semester 3 misal, di tahun berikutnya, di semester 3, saya mulai mendaftarkan program ini. Jadi itu yang dinamakan program NS Parsial. Jadi sudah kita masuk ke kampus yang dituju, sudah melaksanakan perkuliahan, untuk semester selanjutnya kita baru daftar itu. Dan pengcoverannya juga berbeda. Jadi untuk yang dari awal tahun ajaran baru itu akan di-cover semua. Dari pembiayaan yang diminta di awal masuk kampus. Dan untuk yang parsial, ya ditetapkan dari awal itu. Awal kita daftar, saat semester 3, ya dari semester 3 biaya kita selama perkuliahan itu dibayarkan. Jadi yang sudah dibayarkan di awal kemarin yang kita sudah melaksanakan pendidikan itu tidak
Iya. Cek Mas Ali. Halo Mas Ali. Wah, putus lagi nih. Oh iya, ini sebenarnya untuk Mas Ali, untuk sesi materinya sudah selesai. Nah, cuman ini rangkuman dari Mas Ali terkait pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sama Mas Ali. Yang sering ditanyakan dan masuk ke dalam Mas Ali. Oke, kita tutup. Halo, tes. Terdengar? Terima kasih kepada pemateri 1 dan pemateri kedua. Halo? Halo? Iya. Iya Mas Ali. Terdengar tidak? Putus-putus. Halo. Oke, sepertinya masih gangguan untuk Mas Ali. Nah, oke. Terima kasih kepada pembicara 1 dan pembicara 2 yang telah menyampaikan hal-hal penting tentang tata laksana pendaftaran sampai alur pendaftarannya. Dikarenakan kedua pembicara kita sudah menyampaikan semua materi yang baik serta terstruktur dan sistematis, saatnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dan disaring oleh Mbak Nida dan Mbak Irma. Oke, saya bacakan. Ini untuk termin pertama. Akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk Mbak Palupi. Yang pertama, dari NST 9 Mbak Amir Rahayu, apakah bisa jika mendaftar kuliah terlebih dahulu sambil menunggu pembukaan tubel atau pemberkasannya? Dan kemudian, adakah target IPK? Apabila tidak memenuhi target IPK, apakah ada sistem DO beasiswanya? Silakan Mbak Palupi dijawab, ditanggapi dulu untuk yang pertama. Halo Mbak Palupi. Oh iya, oke. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Bapak Lupi. Surat keterangan selesai tugas itu yang dikirimkan apakah yang asli atau hanya fotokopi yang dikirim? Oke. Dari Tiara Windy. Tolong di unmute ya, Bapak Lupi. Baik, saya ini ya mencoba pertanyaan dari siapa tadi? Mbak siapa? Bisa diulangin lagi Kak Nanggul? Yang pertama dari Mbak Amik Rahayu dari NST 9. Pertanyaannya, apakah bisa mendaftarkan kuliah terlebih dahulu sambil menunggu pembukaan tubel atau pemberkasan? Adakah target IPK-nya? Apabila gitu. nggak memenuhi syarat.
Nah, saya mencoba pertanyaan yang pertama ya. Apakah bisa jika mendaftar kuliah terlebih dahulu sambil menunggu pembukaan tubel atau pemberkasan? Bisa banget ya. Jadi sebelum ada, karena setiap tahun itu dibukanya biasanya di akhir tahun, ini ya, biasanya November, akhir, pokoknya akhir tahun itu biasanya dibuka pendaftaran. Itu kita sambil biasanya kan ada institusi pendidikan itu membuka duluan, boleh kita nanti daftar dulu institusi pendidikan baru kita melanjutkan ke pemberkasan. Akan tetapi nanti kalau memang kita sudah kuliah duluan, udah melanjutkan ke jenjang kuliah, itu nanti masuknya ke tubel parsial ya teman-teman. Jadi kemungkinan untuk semester berikutnya yang bisa tercover dari BPSDMK seperti itu. Terus selanjutnya, apakah ada target IPK apabila tidak memenuhi target IPK? Apakah ada sistem DO beasiswa? Nah, untuk target IPK nggak ada ya, itu dari institusi pendidikan. Jadi sebisa mungkin jangan mengulang semester ya. Kalau nanti mengulang semester dari PPSDMK juga nggak tercover lagi ya, karena PPSDMK itu membiayai mengikuti kurikulum yang ada. Jadi kalau kurikulumnya 4 semester, ya 4 semester itu jangan sampai mengulang. Kalau untuk nilai itu nanti kebijakan dari institusi pendidikan tersebut. Gitu. Oke, Mbak Palupi, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua ini dari Tanya Elsya NST 9 untuk narasumber 1. Apakah bisa mendaftarkan tubel NS, mengambil S2, namun pada saat mengikuti NS itu menggunakan ijazah D3? Silakan dijawab. Halo, Nahrul. Maaf ya, banyak distraksi di sini. Iya. Jadi banyak keluar masuk. Nanti sesi Mas Ali nanti setelah Mbak Palupi ya untuk sesi pertanyaannya. Jadi sekarang khusus untuk Mbak Palupi dulu. Ya, silakan ditanggapi Mbak Palupi untuk pertanyaannya. Jadi waktu pas masa penugasan D3, tapi ijazah terakhirnya D4 ya, atau S1 ya? Iya. Jadi bisa banget ya kayak saya dulu waktu NS itu memakai ijazah D3 karena STR D3 ya teman-teman. Tapi saya sudah melanjutkan ke jenjang pendidikan D4. Jadi bisa langsung melanjutkan ke profesi atau bisa langsung ke S2 karena memakainya pakai ijazah terakhir kita. Bukan ijazah terakhir waktu pas penempatan, tapi ijazah terakhir kita sudah melanjutkan masa studinya. Gitu. Jadi bisa ya? Iya. Oke. Cukup jelas untuk tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, kemudian kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang khusus untuk Mas Ali. Yang pertama, ini ada dari NSI 16 dari Didik Yuliono. Apakah profesi nurse itu bisa ambil S2 kesehatan masyarakat? Yang pertama, silakan ditanggapi. Silakan ditanggapi untuk Mas Ali. Pertanyaannya, apakah dari profesi nurse bisa ambil S2 kesehatan masyarakat? Ya, halo. Bisa, sudah dengar? Iya, sudah dengar. Pertanyaannya tadi S2 gimana? Dia dari profesi nurse, keperawatan ya berarti ya. Iya. Dia mau ambil S2 Kesmas. Iya. Ya. Nah itu tadi terkait yang tadi sudah sedikit saya sampaikan. Jadi S2 kesehatan masyarakat ini luas ya gitu. Jadi pengalaman di teman-teman saya itu ada banyak teman-teman dokter juga yang ambil di S2 kesehatan masyarakat. Selain dokter, ada juga kawan-kawan saya yang satu lini, yang S1-nya dari kesehatan masyarakat. Ada juga yang seperti saya dari gizi, ada juga dari kawan-kawan bidan, keperawatan juga ada.
profesi nurse atau profesi bidan atau profesi gizi yang RD, kalau mau lanjut S2 Kesmas juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan kita. Karena biasanya di S2 atau program kesehatan masyarakat itu ada peminatannya. Yang pertama itu ada Promkes ya, PKIP ya. Ada promosi kesehatan, terus mungkin di jurusan-jurusan turunannya ada yang Kesling, kayak gitu. Ada yang K3 gitu kan, S2-nya gitu kan. Tapi untuk yang saya sendiri, di S2 kami, Kesmasnya peminatannya hanya Promkes, Biostat, Gizi, satu lagi KIA. Ya, kesehatan ibu dan anak. Seperti itu. Jadi kalau masnya NS nurse ya, nurse keperawatan mau lanjut ke S2 Kesmas, sangat bisa. Jadi tergantung balik lagi ke tujuan kita. Kita mau ke peminatan apa, konsen kita kemana gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ali. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua dari Mahyudin Mujito. Pertanyaannya, bagaimana kalau sudah daftar dan lulus seleksi administrasi, namun di kampusnya itu yang dituju tidak lolos? Bagaimana kelanjutannya? Oke, silakan ditanggapi Mas Ali. Ya, terima kasih. Jadi ini ceritanya tahun pertama, tahun ini dia daftar tapi tidak lolos. Terus tahun selanjutnya dia ikut lagi, seperti itu. Bagaimana caranya? Itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan sebenarnya dia udah lulus seleksi administrasi dari Kemenkes PPSDM, cuman pada saat seleksi untuk kampusnya nggak lolos. Nah itu kelanjutannya seperti apa? Ya, jadi ada 2 opsional ya. Tadi saya juga sudah menyampaikan program tugas belajar parsial gitu. Jadi opsi dari saya yang pertama, kalau memang ngebet atau memang lagi semangatnya mau lanjut studi gitu ya, ya silahkan lanjutkan gitu. Kamu biasanya kampus itu ada beberapa tahapan seleksi ya. Misal di kampus saya, di UNER itu ada 3 tahap kemarin, 3 tahapan seleksi. Jadi saat kita tidak lolos di tahap pertama, gitu kan, kita bisa di gelombang kedua ikut lagi. Gelombang kedua tidak lolos, kita bisa lanjut ke gelombang ketiga. Jadi misal kita lolos di gelombang ketiga dan posisi itu kan program tugas belajar yang reguler, yang untuk di cover seluruh pembiayaannya dari awal gitu kan, saat kita masuk ke kampus itu kan sudah ditutup ya kan, sudah nggak bisa lagi kan. Nah biasanya itu ada Nusantara program tubel parsial itu. Jadi kita pas lolos kampus untuk yang gelombang ketiga, ya kita lanjut saja gitu. Kita bayarkan semua yang diminta dari kampus, kita bayarkan secara pribadi. Nah, pas kita di tahun selanjutnya, itu kan sudah masuk ke semester ketiga ya. Nah, itu ada informasi program tubel lagi, kita nggak bisa daftar dari awal dong, gitu kan. Karena kita sudah terlanjur untuk melaksanakan perkuliahan, gitu kan. Jadinya kita yang bisa itu daftar tubel parsial, itu. Dan dari semester 3 itu bakal di-cover. Seperti itu. Itu saran saya yang pertama, melanjutkan seleksi sampai gelombang berapa kampus itu kalian cari tahu. Dan misal lolos ya bayarkan secara pribadi, uang masuk, uang apalah itu yang di awal perkuliahan diminta gitu kan. Nah, selanjutnya yang kedua, daftar lagi saat kita di semester 3 di program tubel parsial. Seperti itu. Dan mudah-mudahan lolos ya. Oke. Seperti itu, Kang Nahrul. Iya. Oke, terima kasih Mas Ali, cukup jelas. Cuman tadi sepertinya pada saat penyampaian, ini mungkin ada tambahan dari saya. Sepertinya tadi masa berlaku tugas belajarnya itu seperti belum tersampaikan tadi. Jadi mungkin dari pertanyaan juga, ini berapa tahun sih setelah kita lulus
setelah kita pasca itu jangka waktu untuk melakukan tubel. Terima kasih Mas Ali. Jangka waktunya yang bisa Pasca dipakai. penugasan. Iya. Ya. Oke. Terima kasih. Nah, berapa lama kita harus nunggu ikutan tubel NS? Saat kita selesai program Nusantara Sehat, selesai mengabdi, kita bisa langsung daftar seperti itu. Kalau saya sharing pengalaman saya dan sharing pengalaman teman saya gitu kan. Kemarin tips triknya gitu kan, kawan saya kemarin kami itu tubel NS angkatan kedua 2019 gitu kan. Yang tubel angkatan pertama itu untuk NS ya, bukan PNS ya. Yang untuk NS itu 2018. Jadi kami NS 3 2016 sampai 2018. Nah, itu pas kita selesai masa penugasan, itu dibuka tuh program tugas belajar Nusantara Sehat untuk yang batch pertama ya gitu kan. Nah, itu kawan saya sudah mantengin tuh informasinya gitu kan. Nah, kami yang nggak mantengin, kita kelewatan. Karena harusnya kan di tahun 2017 akhir itu informasi sudah ada kan. Nah, 2018 untuk bulan Mei kan kita baru pasca penugasan seperti itu. Nah, kalau kita baru dapat informasi di saat kita purna, itu sudah kelewatan karena di pertengahan tahun kan pasti sudah mulai perkuliahan kan, tahun ajaran baru gitu. Jadi kalian harus pantengin gitu. Sebelum kalian purna, nah di akhir tahun itu kalian harus cek informasinya ke website tadi yang sudah saya tunjukkan dan Mbak Palupi tunjukkan gitu kan. Itu kumpulin semua syarat-syaratnya gitu kan. Nah, walaupun belum lulus, nah nanti kan mendekati lulus ya. Mendekati lulus kan bisa dimintakan dulu gitu kan, kurang 1 bulan 2 bulan itu kan bisa dimintakan ke Dinkes surat keterangan purna atau surat rekomendasi ya yang lebih cocok ya, surat rekomendasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang selanjutnya seperti itu. Jadi kita nggak usah nunggu waktu lama. Tapi kalau itu pengalaman teman saya ya. Kalau pengalaman saya sendiri, saya selesai NS itu saya ambil kerja dulu kayak gitu kan. Saya di perusahaan swasta di NGO gitu kan. Nah, itu karena saya telat informasinya. Jadi saya nggak secepat atau segercep ya teman saya yang tadi sudah pantengin informasinya, sudah siapkan berkas-berkasnya gitu kan. Nah, pas saya sudah selesai terus baru dapat informasi itu, ya sudah terlambat untuk ngejar semua persyaratan itu gitu kan. Jadinya saya 1 tahun dulu cari kerjaan, saya di NGO, dan di tahun selanjutnya 2019 saya sudah siapkan berkas-berkas itu dan siap untuk daftar dan alhamdulillah lolos. Seperti itu. Jadi tidak ada waktu jeda lah istilahnya kita mau daftar program tubel ini. Kapan saja kita bisa, tapi maksimal itu dah ada tadi di tulisannya paling lama 3 tahun setelah kita selesai mengabdi. Seperti itu. Sepertinya nggak bisa ditawar. Ya, terlalu lama kalau misalnya kita sudah 4 tahun atau 5 tahun selesai mengabdi baru daftar tubel Nusantara Sehat, ya terlalu lama. Itu. Oke, itu terima kasih tanggapannya dan berbagi pengalaman dari Mas Ali. Wah, luar biasa. Seperti ada lagi pertanyaannya, banyak ya. Pertanyaannya banyak. Ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sangat antusias, banyak sekali yang dari Zoom, lebih banyak di Zoom dibanding sama di YouTube. Tapi kami mohon maaf dan saya sebagai moderator mohon maaf juga karena belum dapat menjawab semua pertanyaan ini dari teman-teman. Mengingat waktu yang sangat terbatas dan akses kita juga terbatas, namun akan kami usahakan bagi teman-teman yang sudah bertanya dalam sesi live tadi yang udah tertampung di chatroom Zoom dan di YouTube, akan kami bantu jawab melalui email setelah sesi live ini berakhir. Dan untuk teman-teman, jangan lupa juga untuk mengisi link evaluasi serta ada link pendaftaran untuk seri kedua
dengan tema tata cara isi akun beasiswa pasca penugasan Nusantara Sehat. Nah, ini linknya. Yang pertama ada link evaluasi webinar ini, dan soalnya kami sangat mengharapkan saran-saran dan evaluasi dari teman-teman sekalian untuk kemajuan dan kebaikan dari acara seri yang selanjutnya. Oke. Untuk link ini, evaluasi webinar dan registrasi webinar yang selanjutnya, dan akan kami bagikan juga di chat box yang ada di Zoom. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube dari NS Baik Nusantara Sehat Berbagi Kabar. Karena jika kalian ingin melihat kembali apa materi-materi yang telah disampaikan pada saat ini, bisa diulang kembali. Untuk lebih jelasnya. Oke, sebelum acara ini berakhir, kami mengucapkan terima kasih untuk Kemenkes, Mas Ali, dan Bapak Lupis, serta panitia, dan host pada acara hari ini. Serta teman-teman yang telah mengikuti acara NS Baik Nusantara Sehat Berbagi Kabar hingga selesai. Mohon maaf juga pada saat keberlangsungan acara banyak kendala-kendala teknis yang itu di luar dari ekspektasi kita semua. Selanjutnya dimohon bagi para peserta untuk menyalakan video untuk sesi foto. Oke, silakan dinyalakan teman-teman. Ambil senyuman yang terbaik ya teman-teman. Oh, ada yang bilang nggak bisa dibuka, Kak. Yang nggak bisa dibuka ya? Coba adminnya dibantu open videonya. Open videonya. Iya. Belum sih. Dokter mana? 140, 165 berapa? Sudah di-capture? Ya. Oke. Sesi fotonya sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.